Guys, di video kali ini gue pengen ngebahas smartphone yang mind blowing banget nih. Karena ini adalah smartphone flagship yang pakai Snapdragon 8 Gen 2, tapi harganya tuh cuma dibanderol dengan harga 6 jutaan aja. Yes, kalian tuh gak salah dengar, smartphone ini tuh pakai Snapdragon 8 Gen 2 dan dibanderol dengan harga 6 juta pas aja. Dimana sekarang ini di tangan gua ada ZTE Nubia Z50 nih, yang merupakan Snapdragon 8 Gen 2 termurah yang ada di pasaran sekarang. HP ini tuh gue beli dengan cara impor resmi dan juga bayar pajak. Dan buat teman-teman mungkin yang pengen tahu cara impornya, teman-teman ikutin videonya dari awal sampai akhir ya. Karena nanti bakal gue spill juga di video gimana caranya buat beli smartphone ini. So di video kali ini bisa jadi ini adalah alternatif buat teman-teman yang pengen beli Poco F5 tapi nggak kebagian atau masih ragu. Karena bisa gue pastikan ya, smartphone ini tuh punya performa yang jauh lebih ngebut nih ketimbang sama Poco F5. So di video kali ini gue udah pakai HP ini selama kurang lebih sekitar 1 bulan terakhir. Dan so buat teman-teman yang penasaran sama video reviewnya, yuk tanpa basa-basi langsung aja check this out. Alright, mungkin pertama-tama kita bakal start dulu dari yang udah kelihatan banget ya premiumnya, yaitu adalah dari sektor desainnya. Nah, secara personal gue jujur suka banget sama desainnya si ZTE Nubia Z50 ini. Dimana kalau seandainya teman-teman lihat HP ini, gue yakin kan bakal kagum ya sama desainnya yang kelihatan premium dan juga elegan banget. Dibalut dengan vegan leather, HP itu ngasilin tekstur yang mantep banget buat kalian pegang. Dan gue juga suka ya sama penempatan logo Nubia yang ada di samping frame kameranya nih. Ini tuh anti mainstream dan juga bikin HP-nya jadi kelihatan lebih elegan. Nah, di bagian samping HP ini juga punya beberapa detail-detail kecil seperti tombol powernya yang ada tekstur guratan gitu. Dan ini menurut gua adalah detail-detail kecil yang bikin HP ini tuh jadi kelihatan premium banget ya. Sama kayak contohnya yaitu adalah di bagian frame kameranya yang ada ring merah gitu. Sama feel premiumnya bakal teman-teman rasain lebih lagi nih saat teman-teman udah lihat layarnya si ZTE Nubia Z50 ini. Asli. Kalau kita ngomongin soal layar, bisa dibilang ini adalah layar smartphone 6 jutaan paling premium nih, yang pernah gue pegang di tahun 2023. Yes, biasanya kalau seandainya smartphone lain yang punya spesifikasi tinggi di harga 6 jutaan itu bekalin layarnya sama layar flat. Tapi Z50 ini tuh berbeda nih, HP itu membekali layarnya sama layar curve dengan ukuran 6,67 inci. Untuk panelnya pun juga nggak kaleng-kaleng, dimana HP ini pakai panel AMOLED beresolusi Full HD+. Serta satu hal lagi yang bikin kita geleng-geleng kepala yaitu adalah refresh rate-nya nih yang bisa up to 144 Hz. Bisa dibilang ini adalah smartphone dengan harga 6 jutaan dengan spek layar terbaik yang ada di pasaran sekarang. Karena untuk kualitas layarnya ini tuh bisa dibilang udah cakep banget nih. Layarnya udah support HDR10+ dan juga punya color yang bright dan juga vivid. Dan untuk experience audionya pun menurut gue juga udah mantep banget nih. Karena HP itu pakai setup stereo speaker yang kualitas suaranya tuh udah mantep banget. Jadinya kalau seandainya kita lihat dari segi layar dan juga desainnya, ini adalah smartphone yang sangat-sangat menarik buat teman-teman beli. Tapi sebelum video ini lanjut, gue pengen ajak teman-teman buat diskusi nih. Kira-kira kalau seandainya smartphone dengan budget 6 jutaan, kalian lebih prefer yang mana? Smartphone dengan layar curve atau smartphone dengan layar flat? Teman-teman bisa langsung aja drop komen di bawah ya. Dan let me know kira-kira pendapat teman-teman tuh kayak gimana. Nah, lanjut sektor berikutnya menurut gue jadi daya tarik yang kuat banget buat HP ini yaitu adalah dari sektor dapur pacunya. Dimana smartphone ini tuh bisa gue bilang adalah smartphone 6 jutaan paling kuat nih yang ada di industri smartphone untuk saat ini. Dibekali dengan Snapdragon 8 Gen 2, tentu aja smartphone ini tuh punya performa yang jauh lebih garang ketimbang Snapdragon 7 Plus Gen 2. Meskipun varian yang gue pegang sekarang ini tuh kali ini adalah yang varian paling basicnya ya, yaitu di RAM 8GB dan juga storage 128GB. Cuman tenang aja buat teman-teman yang pengen varian lebih gede, ada juga varian 256GB sama storage 512GB. Dan value yang ditawarkan pun menurut gue juga masih worth it banget nih buat teman-teman beli di tahun 2023. Cuman mungkin ada satu hal yang bisa jadi deal breaker buat teman-teman, yaitu adalah dari segi software yang ada di smartphone ini. Dimana masalah ini tuh bukan tentang experience-nya ya, tapi lebih mengenai bahasanya yang ada di smartphone yang satu ini.
Yes, jadi di sini buat teman-teman yang belum tahu untuk bahasanya sendiri, di sini tuh cuma tersedia bahasa Mandarin sama bahasa Inggris aja. Jadinya mungkin buat teman-teman yang nggak bisa dua bahasa tersebut, mungkin kalian bakal agak sedikit kewalahan nih, karena smartphone ini tuh nggak dibekali sama bahasa Indonesia. Nah, lalu buat teman-teman yang nanyain gimana soal GMS atau Play Store, HP ini tuh basically udah tersedia langsung di smartphone-nya. Dan anyway, untuk versi Android-nya sendiri di sini tuh pakai MyOS 13 ya, yang punya basis juga di Android 13. Di sini sebenarnya ada satu hal unik yang gua temuin di HP ini, di mana untuk experience-nya tuh HP ini mirip banget sama smartphone dari Huawei. Dan teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat di layar HP ini nih, dari segi home screen-nya, icon-nya, itu tuh semuanya menurut gua punya kesamaan yang mirip banget sama EMUI dari smartphone-nya Huawei. Intinya sih menurut gue ini adalah satu hal yang positif banget untuk orang yang baru pertama kali pakai smartphone dari Nubia. Jadinya gue untuk adaptasi di HP ini tuh jadi nggak gitu lama ya. Cuman sekitar 1 minggu aja gue udah terbiasa sama UI smartphone ini. Nah, lalu mungkin lanjut setup berikutnya yang udah teman-teman tunggu banget, yaitu adalah sektor performa dari Nubia Z50 ini. Di sini untuk performanya mungkin gue langsung aja tes game paling berat sekarang ya, yaitu Genshin Impact di grafik highest 60 fps. Di sini gue langsung aja geber di map Sumeru yang udah terkenal berat banget. Dan di sini tuh sepanjang gue main, HP ini tuh berhasil dapetin frame rate rata-rata di 55 sampai 60 fps nih. Dan ini tuh stabil banget selama gue mainin sekitar 30 menit. Dari segi suhunya pun meski HP ini pakai vegan leather, tapi untuk suhunya tuh menurut gue cuman anget-anget dikit aja. Dan tentu aja ini menurut gue jadi sebuah kelebihan yang mantep banget ya. Karena smartphone-smartphone lain di harga 6 jutaan tuh nggak ada yang performanya sengebut HP ini. Nah, sebelum video ini lanjut, gue pengen ngelacunin teman-teman sama satu buah kursi yang nyaman banget buat didudukin nih, yaitu kursi dari Pexio yang namanya adalah Pexio Mic. Jadi ini adalah ergo chair keluaran Pexio yang nyaman banget buat teman-teman pakai untuk kerja ataupun untuk gaming lama-lama. Dimana kursi ini tuh menurut gue punya beberapa fitur yang gue suka banget ya, seperti lumbar supportnya yang bikin nyaman banget, sama armrestnya yang bisa teman-teman adjust. Kayak cuma itu aja, kursi ini juga bisa menahan bobot sampai 120 kg. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, teman-teman mungkin bisa langsung aja kunjungin website resminya Pexio ya, di pexio.co.id, atau bisa langsung aja ke Tokopedia-nya yang langsung aja gua taruh di kolom deskripsi. Nah, lalu lanjut satu berikutnya yaitu ngebahas soal baterai dan juga charging dari si Nubia Z50. Di sini mungkin pertama-tama gue pengen kasih tahu teman-teman dulu ya. Kalau smartphone ini dari dalam paket pembeliannya masih dibekali sama charger bawaan 80 watt. Chargernya itu menurut gue udah ngebut banget buat teman-teman pakai di tahun 2023. Dimana buat ngecas baterai 5000 mAh di Nubia Z50 ini tuh butuh waktu yang singkat banget nih. Cuman 30 menit aja HP ini tuh bisa dicas dari 0 sampai 100%. Untuk baterainya pun overall selama sebulan terakhir tuh gue nggak ada komplain sama sekali sama baterai dari Nubia Z50 ini. Dimana meskipun HP itu menawarkan performa yang ngebut dan juga layar yang smooth banget, tapi untuk konsumsi dayanya HP ini tuh masih tergolong awet nih. Dimana untuk seharian penuh masih aman banget dengan SOT di angka 7-8 jam. Nah, lalu lanjut satu berikutnya yaitu ngebahas soal kamera dari si ZTE Nubia Z50 ini. Di sini pertama kali gue liat HP ini, gue awalnya ngira HP itu pakai setup 3 buah kamera belakang ya. Namun ternyata gue salah, HP ini cuma pakai setup 2 buah kamera belakang aja. Dimana untuk kamera utamanya HP ini tuh agak nggak lazim nih, karena punya focal length 35mm yaitu di resolusi 64 megapiksel. Kayak cuma itu aja, kamera ultrawide dari HP ini juga udah 50 megapiksel dan juga punya kamera depan 16 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya sendiri mungkin teman-teman bisa langsung aja lihat sampel berikut ya. Dimana pada awalnya gue tuh sempat underestimate hasil kamera dari HP ini. Namun pada kenyataannya ternyata gue tuh tertampar sama hasil fotonya yang bagus banget.
Dimana teman-teman mungkin bisa lihat hasil foto berikut ya. Dari segi detail, HDR, warna, white balance, exposure, dan semuanya itu menurut gua kelihatan balance banget. Bisa dibilang focal length 35mm ini tuh adalah focal length yang patut ditiru sama smartphone lainnya. Karena HP itu bisa ngasilin hasil foto yang gak terlalu wide, tapi menurut gua hasilnya tuh masih tetap proporsional. Apalagi kalau seandainya hasil fotonya tuh dipakai untuk foto orang, ini tuh menurut gua adalah focal length yang paling pas banget. Karena kadang-kadang tuh gue ngerasa ya, focal length 23 atau 24mm tuh agak sedikit terlalu lebar gitu untuk smartphone yang ada di pasaran sekarang. Lalu untuk foto selfie-nya pun HP ini juga punya detail yang oke banget dan juga punya warna yang natural. Serta kalau seandainya kita lanjut ke kamera belakangnya lagi di foto low light, kalian tuh bakal dibikin kagum parah nih sama hasil foto low light-nya yang menurut gue tuh punya warna yang eye pleasing banget. Di sini untuk hasil fotonya menurut gua karakternya tuh masih mirip sama kondisi daylightnya, dimana untuk hasilnya tuh menurut gua balance banget. Dimana teman-teman mungkin bisa lihat sampel foto ini ya. Dari segi detail, exposure, HDR, dan juga warnanya, ini tuh menurut gua ngeblend dan juga balance banget. Intinya sih HP itu menurut gua bakal bisa teman-teman andelin buat foto daylight ataupun foto low light. Even bahkan HP itu masuk rekomendasi gua nih buat teman-teman yang nyari smartphone 6 jutaan dengan kamera terbaik. Nah, lalu kalau seandainya tadi gue bilang hasil foto dari HP ini tuh udah cakep banget, namun sayangnya ini tuh gak diikuti sama sektor videonya. Dimana meskipun HP ini tuh secara perekamannya udah support perekaman hingga 4K 60fps sampai resolusi 8K, namun sayangnya untuk perekamannya baik di resolusi 8K ataupun 4K 60fps, HP ini tuh punya perekaman yang gak stabil nih, dan hasilnya tuh menurut gue gempa banget. Jadinya ini mungkin bisa jadi salah satu kekurangan dari si smartphone yang satu ini. Tapi menurut gue mengingat harga yang ditawarkan dan juga kelebihan yang lain, jadi nggak masalah lah. HP itu menurut gue udah oke banget. Oke, jadi kalau seandainya perekaman kamera belakangnya Nubia Z50 ini bisa nge-record sampai resolusi 8K, sayangnya kamera depannya cuma bisa record sampai 1080p 30fps aja ya. Kira-kira kayak gini untuk hasilnya. Kalau gue perhatiin sih ini agak sedikit cropping gitu ya hasilnya. Tapi overall kalau dilihat dari viewfinder ini cukup stabil. Dan menurut teman-teman gimana nih kira-kira buat stabilisasinya sama buat audionya si Nubia Z50 ini? Langsung aja teman-teman lihat sendiri ya kira-kira gimana buat hasilnya. Thank you. Nah, lalu lanjut ke sektor terakhir yang mungkin teman-teman udah tunggu juga, yaitu adalah sektor harga dan juga kesimpulan dari si Z50 ini. Di sini mungkin pertama-tama gue pengen kasih tahu dulu ya, kalau smartphone itu dibanderol dengan harga 6 jutaan dan ini tuh dijual di AliExpress. Jadi teman-teman kalau seandainya pengen beli, linknya tuh udah gue taruh di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang mungkin nanyain caranya dan juga bayar pajak kayak gimana, ini tuh teman-teman gak usah pusing ya, karena itu nanti bakal diurusin semua sama Pos Indonesia ataupun ekspedisi yang kalian pilih. Jadinya teman-teman tuh tinggal duduk manis aja di rumah dan tinggal tunggu kapan ekspedisi kalian tuh bakal info berapa pajaknya. Dan setelah itu setelah 2 kali 24 jam email dari HP ini tuh bakal aktif nih. Dan ini tuh emailnya permanen dan gak bakal keblokir lagi. Jadinya untuk kesimpulannya kalau seandainya teman-teman cari smartphone dengan spek flagship dan paling kencang, HP itu layak banget buat teman-teman beli. Cuman kekurangannya HP itu nggak punya garansi resmi ya. Jadinya HP itu pakai garansi China dan ngeklaimnya tuh gue yakin bakal ribet banget. Tapi buat teman-teman yang nggak masalah soal garansi, maka HP ini tuh layak banget buat teman-teman pertimbangin. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen beli HP X review gue, linknya juga udah gue taruh ya di kolom deskripsi. So palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari ZTE Nubia Z50 ini. Like kalau teman-teman suka dengan video ini dan jangan lupa juga untuk teman-teman buat subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.